Oke, eh, selamat pagi bersama Payungi University. Kita seperti biasa habis jalan sehat tadi sepedahan, terus ketemu lagi Pak Lukman dan kita jalan lah sama beliau, cerita banyak tentang pengalaman masa muda lah. Tapi kita ingin membahas sesuatu yang kaitannya dengan literasi lagi. Ini tentang buku, Bang. Jadi pengalaman orang dengan dia hari ini belanja online ya, buku gitu. Dan memang sepertinya toko buku tuh juga mengalami senjakala sebagaimana koran-koran cetak yang hari ini banyak yang tumbang. Republika tumbang. Terus mungkin sepertinya nanti Kompas juga akan tumbang loh, akan semuanya online gitu. Nah itu sudah dimulai dengan banyaknya toko buku online. Selain nanti media cetak juga pada tumbang, toko buku online gitu. Jadi kita seperti bisa memprediksi masa depan bahwa bacaan online itu akan lebih banyak daripada bacaan fisik. Tapi bagi kita-kita yang menikmati buku dengan baunya, ya kan, dengan debunya, khas lah. Buku-buku tua itu juga khas baunya itu kan. Ya itu yang sebenarnya malah asik ya. Itu yang sulit untuk digantikan. Di sisi lain juga kita bisa membahas tentang bagaimana penerbitan-penerbitan indie itu masih bertahan. Karena sebenarnya garda terdepan literasi itu bukan hanya Gramedia, kemudian percetakan besar, bahkan Elkis sejak lama udah ngejual mesinnya itu. Elkis tuh udah lama, bahkan sekarang udah jarang produksi buku. Sekarang pindah ke penerbit Gading itu malahan. Nah, Bang, gimana Bang pengalaman Bang Rahmat sekarang memilih untuk belanja buku online itu? Ya, belanja buku online itu kan sebenarnya asik itu. Kalau saya punya pengalaman belanja buku fisik dulu lah ya. Saya cerita soal ingatan di masa lalu karena senang berlama-lama di toko buku. Di satu buku, tapi bisa banyak baca buku di toko ya. Jadi menghabiskan waktu itu dengan baca buku di toko. Nah kadang-kadang keasikan itu tidak didapatkan sekarang. Mungkin layanan-layanan toko juga menjadi tidak nyaman kan, jadi tidak nyaman. Atau karena memang faktor-faktor lain lah ya. Pokoknya di Gramedia sekarang buku yang dibuka itu sedikit ya. Kemudian di toko-toko buku di sini juga saya lihat sempit. Itu kan kadang kita bawa keluar lapang gitu ya. Jadi kita beli satu. Nah, itu nyaman. Hari ini di tengah persaingan dengan toko buku online, semestinya toko-toko buku yang menyajikan tempat yang lebih nyaman, mestinya ya. Karena ada keasikan-keasikan interaksi yang memang tidak bisa didapat di toko buku online. Tapi paling tidak toko buku online ini kita bisa berselancar kemana saja. Dari nyari judul buku, dengan kata kunci apa, kita juga bisa baca sinopsisnya. Kemudian kedua, orang lebih bersaing harga. Kenapa toko buku online itu lebih murah? Karena secara pasti dia tidak sewa tempat, dia tidak bayar pajak tempat, dia tidak terlalu banyak bayar karyawan. Jadi maka dia bisa bersaing secara harga. Kadang-kadang ini enggak sekali dua kali saya temui ada toko buku yang justru lebih murah itu di agennya, di resellernya ya, Daripada di toko buku besarnya, daripada di penerbitnya. Oke. Jadi penerbit A gitu. Kemudian, kenapa bisa begitu? Saya nggak tahu, dia punya fasilitas diskon. Mungkin ya, dari apa itu, karena dia biasanya hasilnya poin, dapat poin.
Jadi kan kalau kadang-kadang kita belanja di salah satu platform toko online itu dapatnya poin kan, yang bisa diakumulasi untuk belanja lagi. Bang, sebenarnya sekarang ada nggak orang jualan buku PDF, Bang? Ini buku cetak tuh. Ada. Tapi dia juga menjual yang online-nya. Ada. Ada ya? Ada. Biasanya kan kalau umpamanya buku cetaknya itu bisa 70.000, PDF-nya 5.000, 10.000. Nah, PDF-nya itu apa nggak nanti bisa dikirim ke orang-orang macam-macam tuh? Bisa. Jadi orang nggak beli buku dong nanti? Bisa. Kadang penulisnya yang jual online. Oh. Saya ada beberapa buku. Karena mungkin kekhawatiran ya, lebih banyak pada persoalan pengelolaan media sosial, teknologi ya, yang dijual online saya lihat. Karena mungkin kadaluarsa dia, dalam berapa waktu dia bisa kadaluarsa kan, maka dia cepet-cepet jual online tuh. Walaupun sebenarnya sangat bagus kan bukunya, karena kehilangan momen mungkin udah jual online aja. Saya lihat ada beberapa buku itu yang harganya sampai 100-an ribu beli fisiknya, dia jual online. Kan gini Bang, dulu orang musik gitu ya, band itu ya, band itu kan menjual kaset ya. Lalu setelah kaset dibajak, udah tidak bisa menguntungkan, mereka akhirnya hanya mengandalkan dari panggung ke panggung. Nah, sekarang ada platform digital seperti YouTube, mereka upload di YouTube. Pure mereka kalau kemudian kayak Virgon itu ditonton 100 juta, lagu Surat Cinta untuk Starla waktu itu kan. Itu kan duitnya lumayan tuh Bang. Kalau kayak gitu kan, artinya orang mulai menemukan format bahwa band itu tidak lagi jualan kaset. Bahkan dulu banyak musisi-musisi yang versi lama itu menggugat orang yang membeli bajakan, menggugat orang yang lagunya dinyanyikan ke apa namanya karaokean gitu kan. Nah model kayak Dani itu dia udah mendaftarkannya lagu-lagu dia ada 100 lagu hits dia itu. Jadi dia nggak khawatir dinyanyikan siapapun karena dia pasti mendapatkan royalti lewat publisher kan. Nah persoalan buku ini apakah kemudian kalau akan ke sana ya, bahwa ya masa sih dari 7 miliar manusia lebih di bumi ini kemudian mereka akan berhenti membaca buku? Nggak mungkin, mereka tetap akan membaca tulisan kok gitu. Tapi industri perbukuan kita ini kan belum untuk melakukan inovasi bahwa untuk mendapatkan uang royalti dari menulis buku itu dengan metode-metode yang mungkin sama dengan, atau mungkin nanti ada reading book, jadi buku tidak ditulis tapi diceritakan melalui YouTube, dan ketika orang nonton dia dapat subscribe, dapat view kan gitu. Ya kalau saya sebenarnya dari dulu saya pernah punya blog khusus nyebarin buku PDF e-book ya, tapi kan diprotes juga sama kawan-kawan. Saya sempat berdiskusi bahwa sebenarnya semakin banyak orang peminat PDF itu berarti kan banyak yang baca. Banyak yang baca. Terus saya kan ngelihat juga kawan-kawan di Indonesia Timur, persoalan mereka itu bukan persoalan tidak mau membaca, akses buku juga susah ya. Mereka pesan ke Jawa lebih mahal ongkos kirimnya daripada harga bukunya. Jadi kan saya mau ngirim 5 buku yang hargai buku itu berapa lah ya, tapi ternyata ongkos kirimnya di atas 100.000. Dulu pernah ada fasilitas saling berkirim buku gratis di kantor apa kan, kemudian akhirnya dicabut. Jadi ada banyak dilema kawan-kawan saya di Indonesia Timur terhadap akses buku ya. Maka dari awal saya diskusi soal buku ini, udahlah nggak apa-apalah gitu. Kenapa saya berhenti? Saya lebih menghargai perasaan penulis saja, karena saya juga penulis kan. Iya. Walaupun saya belum menulis buku, saya ngerasa lebih menghargai beberapa Bunga Rampai. Berdua kan pernah sama tuh yang sama orang Ilham Malik. Itu. Jadi saya tuh ngerasa sebenarnya gimana susahnya menulis. Gitu. Tapi ke depan menurut saya para penulis ini harus legowo lah.
nggak mungkin itu, nggak bisa dihindari. Sama dengan musik tadi, nggak mungkin bisa dihindari. Hari ini mereka dijual, agak susah ngejualnya. Orang kemudian nyari PDM-nya. Sekarang ada aplikasi di HP, scan otomatis, scan apa itu buku itu, kemudian mereka kumpulin, mereka jadiin PDF gitu. Itu nggak terhindari. Maka harus dicari terobosan-terobosan baru. Dan sudah lama sebenarnya kita diskusikan soal audiobooks gitu ya. Buku dibaca, kemudian audionya di-share. Resensi buku juga kita udah gagas soal resensi visual, resensi audio visual kan. Berarti kita bikin audiobook tuh memungkinkan juga ya di Metro ini ya. Makanya kan kemarin cuman kan yang jadi kendala karena kita baca nyaring ya. Capek kan pasti. Kita harus beberapa orang. Oh, keroyokan ya. Keroyokan. Itu yang paling. Tapi itu pun harus diseleksi ya, suaranya bagus nggak? Nyempreng kan orang malah dengerin tuh. Sebenarnya bukan malah suara yang bagus. Kayak saya nih kan terlalu cepat ngomong. Itu juga berpengaruh. Jadi dia harus intonasi. Gitu. Jadi yang penting sebenarnya kejelasan ya, intonasinya, nadanya. Ya memang harus benar-benar ini. Tapi menurut saya kan ada yang memegang hak siar itu, kalau di lagu itu kan publisher namanya. Jadi buku-buku ini memang kalau dia hak publishingnya itu ada di penerbit, ya didaftarkan segera gitu. Jangan sampai kemudian disebar tapi hak ciptanya diakui orang. Kayak lagunya Fajar Sad Boy kan diklaim tuh lagunya. Iya, begitu mau dimonetize sudah ada, nggak boleh lagi. Jadi ada yang ngeklaim duluan sebelum itu populer karena mereka hakinya udah diambil. Iya, mereka nyanyikan duluan gitu, mereka dengar, jadi didaftarkan. Itu juga jadi problem kan, buku-buku yang nggak segera didaftarkan. Atau memang ini Bang ya, kalangan-kalangan tua di pecinta buku ini juga belum menyadari bahwa dunia akan ke sana gitu, bahwa masa depan teknologi akan melihat buku sebagai sebuah konsep digital. Radio bukunya siapa, Muhyiddin M. Dahlan tuh kayak lihat ya ada radio buku dia, e-book dia ada tuh. Dia pengarsip ya, arsiparis dia sekarang, arsip. Iya. Sebenarnya mayoritas mungkin iya, karena kami ya kalau di usia saya, di atas saya 5 tahun sebenarnya udah sempat mendiskusikan soal audiobook, karena Indonesia ini kan sebenarnya terlambat ya. Kalau di luar negeri mungkin udah banyak orang sambil ngepeda itu dengerin buku. Jadi audiobook itu suara buku aja, buku yang model suara, sambil ngepeda. Kan ada Spotify itu ya, direkam gitu, kemudian ya novel macam-macam. Kita bisa mulai. Saya yakin bisa aja. Mau dia di YouTube tapi model suara, dulu kayak Gus Baha dulu ceramah kan suara aja, ya, kelihatan orangnya. Bisa aja mana platform yang lebih ramah dan mudah diakses kan. Cuman harus ngetim ya, ngetim sama teman-teman. Iya, kalau toh nggak ngetim, dia harus berkali-kali. Atau kita kalau searching di YouTube jangan-jangan udah ada tuh. Kalau beberapa bulan yang buku apa gitu ya, setengah tahun yang lalu sempat kita gagal. Pas kita lagi aktif bahas soal tim gerakan literasi daerah itulah. Dulu sempat berapa bulan yang lalu, 6 enggak lah, hampir setahun lah ya. Sebab kita itu belum ada, tapi di luar negeri udah ada. Basisnya suara aja, enggak video. Tapi enggak tahu kalau sekarang. Nah, kemarin waktu kita bahas soal sastra purnama itu, kita bahas soal resensi buku. Sebenarnya menurut saya kawan-kawan itu juga udah maju sih ya cara berpikirnya. Iya. Cuma karena memang belum ada gerakan kolektif, gerakan kolektifnya yang penting. Belum bisa jalan. Tapi kalau ini bisa beberapa orang, kayak Mas Denny, Bang Taufik, kita kumpul semua, Pak Yeri Nurkatiko ya, yang juga punya ide audiobook itu, kita kumpul bareng-bareng mungkin bisa jalan. Karena saya ngebayangin kalau sendiri itu kecuali mungkin bersambung ya. Iya. Kan siapa Ubaidillah Muhtar
yang Multatuli itu, reading Multatuli itu dia udah memulai offline tapi ya. Waktu itu kalau di online kan juga keren tuh karena anak kecil. Seperti halnya dongeng lah ya. Mungkin kita kan dulu zaman dulu kita punya tradisi dongeng ya. Tadarusan lah kalau ya tadarus buku ya. Iya, tadarusan. Tadarus kan artinya belajar. Ya. Ya literatur juga kan. Cuman kalau dulu kami tadarusan itu kan biasanya, kalau sekarang kan banyak yang main-main ya. Kalau kami tadarusan dalam tradisi, nggak tahu di sini juga mungkin seperti itu ya. Karena saya nggak ketemu era masa lalunya di sini ya, yang dulunya. Kalau di kampung itu kan umpamanya ada 5 orang, 5 orang ini menyimak, membenarkan bacaan. Oke. Mungkin juga dibuka bisa dipraktekkan kayak gitu. Bisa kayak gitu ya. Oke, terus gini Bang, kita menyadari bahwa buku ini memang harus dipertontonkan ya. Kita itu belum membuat media secara serius, Instagramnya, Facebooknya, gitu. TikTok bahkan mungkin kan. Nah itu saya kira kita harus ada forum itu, gimana kita sama-sama mereka yang senang upload buku, kemudian kita juga harus punya forum serius tuh. Ya kita udah ada sih grup WA itu, tapi kan kayak hanya saling share aja, yang lain cuma nonton gitu. Padahal ini harusnya kan para dinas perpustakaan, kemudian di perpustakaan kampus itu kita harus ada waktu roadshow lah nanti. Kapan-kapan kita sepedahannya itu nemuin kayak itu ada Bang Asad Muzamil. Oh iya. Yang dulu pernah di KPU juga tuh. Itu sekarang kan jadi ini kepala perpustakaan Bait Al-Hikmahnya Yayan. Senior saya juga. Ya itu bagus juga itu lokasinya, tempatnya, kita bisa ngonten di sana nanti. Iya siap. Jadi menurut saya hari ini yang bisa digarap segera ya. Pertama kita buat audiobook, yang kedua resensi buku audiovisual di YouTube. Jadi modelnya kayak resensi, bukan diskusi buku. Ada di YouTube udah banyak itu resensi buku ya. Bukan review ya. Dia ngeresensi kurangnya buku ini apa gitu. Iya. Kayak resensi, kayak resensi di media. Tapi diceritakan melalui lisan. Tapi melalui lisan satu orang. Terus dikasih honor, kan belum ada. Enggak, kalau di YouTube kan ada yang kalau view-nya banyak yang ngasih honor YouTube lah. Enggak. Oh ya dari dinas ya. Yang presensinya dikasih honor. Oh ya dari dinas ya. Presensinya, penerbitnya juga mungkin ikut penulis ngasih hadiah apa-apa. Nah, kalau soal audiobook ini yang harus dipikirin penulis, karena saya pikir digitalisasi ini tidak mungkin juga bisa dihindari, pembajakan macam-macam. Nah, sebelum ada audiobook ini kan mereka harus pikirin terobosannya, bagaimana hak cipta ini tidak direbut orang, tapi pembaca buku ini juga ada sharing bagi hasil lah. Bagi hasil. Yes. Sharing keuntungan. Oke, terakhir Bang. Selama ini Abang kan melihat buku itu ya yang paling enak kayaknya ya secara fisik ya. Ya, mungkin karena usia ya. Abang pernah nggak nyelesain buku online dan kemudian itu apa yang membedakan menyelesaikan buku fisik, nyelesain buku secara online, pernah nggak? Saya nggak pernah online. Oh, nggak pernah ya? Saya nggak pernah. Saya paling ya kalau ada penasaran di buku online gitu, udah baca gitu, udah pokoknya seperempat atau setengah lah, paling banyak tuh setengah lah, saya pasti beli buku fisiknya. Nggak kuat. Berarti jawaban ini juga mengokohkan bahwa rumah pintar, rumah baca, perpustakaan itu penting. Kampung buku secara fisik itu penting. Kalau kita online juga belum memperjuangkan, gini, yang offline saja belum tuntas mengerjakan, mau ke online juga kayaknya kepayahan. Iya. Kan orang yang bisa mencintai buku adalah orang yang menemukan offline dulu tuh. Iya. Baru dia menyadari, kan ini kan cara ketika kita tadi membahas online kan cara supaya orang, oh mungkin ada generasi milenial yang ingin tertarik buku melalui online. Ada sisi itu yang memang harus disentuh. Jadi kalau meniadakan yang fisik, menurut saya juga nggak mungkin ya. Karena kalau pecinta buku ya nggak tahu kalau anak-anak ini ya, makanya. Tapi kan ada juga orang yang senang baca buku, begitu selesai udah
dia bagi tuh, dia kasih ke orang bukunya, terus dia beli lain atau dia jual gitu. Nah kalau saya nggak bisa, buku yang saya suka itu ya, kalau saya suka buku mau seberapa pun ya kredit lah kira-kira. Kalau ada toko online kan sekarang melayani cicilan ya, berapa kali bayar gitu, atau bayar di akhir bulan gitu. Kalau saya memang penasaran, saya harus beli fisiknya. Nah itu yang menurut saya, yang fisik bukunya juga tidak bisa hilang, terutama untuk kalangan tua yang matanya juga nggak kuat kan. Oke, terima kasih teman-teman. Ini pengalaman yang cukup menyegarkan, bagaimana kecintaan kita terhadap buku fisik juga kemudian membawa kita pada keresahan bagaimana menyediakan bacaan online tadi. Ada audio buku, kemudian resensi, kemudian kita juga ada tadarusan buku, atau kalau di Banten itu ada reading book atau reading multatuli. Nah kita juga, gerakan kita nanti akan mengupayakan ke sana, karena rumah buku, rencana saya sudah berpikir kita akan tampil di Payungi. Kita ada ruangan kecil, saya udah nemuin kuncinya, kemarin kuncinya itu hilang. Nah kalau itu aman Bang, kita ada di pojokan, bukan di tempat Barjo, tapi di ruangan. Nanti kita bikin mural rumah buku itu di ruangan kecil. Jadi kalau ke Payungi, insya Allah nanti bentar lagi akan ada rumah buku, dan itu bisa dikunci dan aman. Yang mau baca pasti niat baca, nggak mungkin dia nggak boleh pinjam, tapi dia bisa baca di tempat. Terima kasih, salam Payungi.